wabarakatuh. Untuk hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur biaya produksi. Nah, biaya produksi adalah seluruh biaya yang memiliki hubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi suatu produk yang selesai. Nah, biaya produksi di sini bisa dikelompokkan menjadi tiga kelompok, jadi tiga unsur ya, menjadi tiga unsur. Nah, pertama ada biaya bahan baku. Nah, bahan mentah atau bahan baku adalah bahan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari produk jadi dan dapat dilihat secara fisik serta mudah untuk dibuat menjadi produk yang akan dihasilkan. Nah, kemudian yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung merupakan upah yang dibayarkan kepada pekerja dengan langsung yang dapat dijelaskan ke suatu barang jadi atau job. Tenaga kerja merupakan tenaga yang dikerahkan untuk mengubah bahan langsung menjadi suatu barang atau produk. Nah, biaya ini meliputi gaji pada karyawan, kemudian yang dapat dibebankan kepada produk tertentu. Jadi Metode harga pokok prosesnya tidak dipisahkan atau dibedakan antara tenaga kerja langsung dengan tenaga kerja tidak langsung. Nah, kemudian ketiga ada biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik merupakan biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik digolongkan dalam beberapa macam. Nah, diantaranya ada biaya bahan penolong. Nah, biaya bahan penolong merupakan suatu biaya yang tidak dapat menjadi bagian dari produk jadi atau bahan walaupun menjadi bagian produk jadi. Tetapi nilainya relatif kecil jika dibandingkan dengan harga pokok produk. Nah, kemudian yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung meliputi tunjangan, upah dan biaya kesejahteraan yang dikeluarkan perusahaan untuk tenaga kerja tidak langsung. Nah, kemudian yang ketiga ada reparasi dan pemeliharaan. Reparasi dan pemeliharaan meliputi biaya bahan habis pakai, biaya suku cadang, dan harga perolehan jasa yang berasal dari pihak luar perusahaan. Nah, serta bertujuan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan equipment, jadi mesin-mesin, bangunan pabrik, dan aktivitas tetap lainnya yang digunakan untuk keperluan pabrik. Nah, kemudian yang keempat, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktivitas tetap. Nah, biaya ini meliputi berbagai biaya bangunan pabrik, alat kerja, mesin, dan apresiasi pabrik, equipment, dan aktivitas tetap lain yang digunakan di pabrik. Nah, kemudian yang kelima ada biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Nah, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu terdiri atas biaya asuransi mesin, asuransi gedung, dan asuransi kendaraan atau asuransi kecelakaan karyawan, dan amortisasi kerugian trial run. Nah, kemudian yang keenam ada biaya overhead lain-lain. Nah, untuk biaya overhead lain-lain yang secara langsung memerlukan berbagai pengeluaran uang tunai seperti biaya air, biaya listrik, biaya telepon, dan lain sebagainya. Nah, apabila perusahaan memiliki departemen pembantu di dalam pabrik, maka biaya departemen pembantu yaitu elemen yang biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah jenis biaya yang sangat kompleks dan tidak dapat diidentifikasikan pada produk jadi.
Jadi pengumpulan biaya overhead pabrik baru dapat dilaksanakan dengan di akhir periode. Nah, terdapat 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran biaya overhead. Nah, yang pertama ada kapasitas teoritis. Nah, kalau kapasitas teoritis itu merupakan kapasitas pabrik yang atau departemen yang bertujuan untuk menghasilkan produk dan kecepatan penuh dan hanya akan berhenti pada jangka waktu tertentu. Nah, kemudian ada yang kedua ada kapasitas normal. Nah, kalau kapasitas normal merupakan sesuatu kemampuan perusahaan yang bertujuan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka waktu yang relatif panjang. Nah, kemudian yang ketiga kapasitas sesungguhnya. Kapasitas yang sungguh yang diharapkan. Kapasitas sesungguhnya yang diharapkan merupakan suatu kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan mampu dicapai dalam tahun yang akan datang. Nah, terdapat berbagai macam dasar yang dapat dipakai untuk pengumpulan biaya overhead pabrik, yaitu ada satuan produk, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, kemudian jam tenaga kerja langsung dan jam mesin. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, wassalamualaikum.